warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ahmad Raif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika transfer uang, mekanisme inovasi dan tantangan dalam transfer uang baik dalam negeri maupun luar negeri, serta mekanisme pengirimannya. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, transfer uang telah menjadi unsur krusial dalam aktivitas keuangan, baik dalam negeri maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan perkembangan bisnis yang lintas batas, pemahaman yang mendalam tentang transfer uang dan mekanismenya menjadi semakin penting. Selain itu, mekanisme pengiriman uang yang aman dan efisien menjadi perhatian utama dalam lingkungan yang semakin kompleks dan berisiko. Kesadaran akan keamanan transaksi dan pentingnya memahami perbedaan mekanisme pengiriman uang menjadi sangat relevan dan masyarakat yang semakin terkoneksi ini. Dalam konteks ini, makalah ini akan membahas tentang lebih rinci tentang transfer uang dalam negeri, mekanisme clearing dan RTGS, transfer uang ke luar negeri, serta mekanisme pengiriman uang, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam topik yang krusial ini. Dan kemudian transfer uang dalam negeri. Transfer uang adalah salah satu aspek penting dalam sistem keuangan yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk memindahkan dana antar rekening bank atau institusi keuangan yang berbeda. Ada beberapa mekanisme dan metode yang digunakan dalam proses transfer uang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Proses transfer uang dalam negeri memiliki dampak yang signifikan pada individu dan perusahaan dalam hal efisiensi dan keteraturan transaksi keuangan. Berikut adalah beberapa cara di mana proses transfer uang dalam negeri memengaruhi mereka. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi transaksi keuangan. Peningkatan efisiensi transaksi keuangan terdapat 2 poin. Yang pertama adalah cepat dan real time. Dengan mekanisme transfer uang dalam negeri yang lebih modern seperti RTGS, transaksi dapat diproses dalam waktu nyata. Ini berarti dana dapat dipindahkan dengan cepat antar rekening bank, memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji, pembelian, atau pembayaran tagihan dengan segera. Kecepatan ini mendukung operasi bisnis yang lebih efisien. Poin kedua, ada kemudahan pengelolaan dana. Individu dan perusahaan dapat lebih efektif mengelola dana mereka. Misalnya, perusahaan dapat mengendalikan arus kas mereka dengan lebih baik, mengelola inventaris dan pembayaran vendor pada waktunya. Dan yang kedua, ada keteraturan dan rekonsiliasi yang lebih mudah. Poin pertama, ada catatan transaksi yang terdokumentasi. Proses transfer uang dalam negeri menciptakan catatan transaksi yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini membantu dalam rekonsiliasi keuangan dan audit. Perusahaan dapat dengan mudah melacak semua transaksi keuangan mereka sehingga mengurangi risiko kehilangan dana atau kesalahan pembukaan. Yang kedua, ada meminimalkan transaksi tunai. Dengan penggunaan transfer uang dalam negeri, transaksi tunai dapat diminimalkan. Hal ini mengurangi risiko kehilangan uang fisik dan juga memudahkan pelacakan dan pelaporan keuangan. Setelah yang ketiga, ada keamanan transaksi. Penggunaan transfer uang dalam negeri mengurangi risiko terkait dengan memindahkan uang fisik seperti risiko kehilangan atau pencurian. Ini memberikan keamanan tambahan bagi individu dan perusahaan. Yang keempat, ada fleksibilitas dalam transaksi bisnis. Proses transfer uang dalam negeri dapat menangani transaksi dengan berbagai ukuran, mulai dari pembayaran sehari-hari hingga transaksi bisnis besar. Ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk mengelola transaksi sehari-hari dan transaksi besar dengan cara yang efisien. Ada mekanisme clearing dan RTGS. Mekanisme clearing adalah suatu proses yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi finansial antar bank. Ini berperan sebagai perantara yang memungkinkan bank-bank yang
terlibat dalam transaksi untuk menukar instrumen keuangan seperti cek, giro, dan pembayaran elektronik. Cara kerja dari mekanisme clearing adalah sebagai berikut. Proses clearing biasanya dilakukan oleh clearing rumah atau clearing house yang merupakan badan independen atau lembaga yang mengkoordinasikan pertukaran instrumen keuangan antar bank. Dan mekanisme RTGS adalah mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana dalam jumlah yang lebih besar secara individu dan dalam waktu yang nyata. Ini berperan dalam memfasilitasi transfer uang dalam negeri yang berhubungan dengan transaksi yang memerlukan penyelesaian segera dan pembayaran dalam jumlah yang besar, seperti pembelian properti dan transaksi bisnis besar lainnya. Cara kerja dari proses RTGS adalah sebagai berikut. Setiap transaksi dihitung secara terpisah dan diproses dalam waktu nyata. Ini berarti bahwa dana dipindahkan dari rekening pengirim ke rekening penerima segera setelahnya. Setelah transaksi dilakukan, bank sentral atau lembaga yang mengelola RTGS memantau dan mengawasi transaksi untuk memastikan keamanan dan keteraturan. Dan transfer luar negeri dapat memengaruhi perdagangan internasional. Transfer uang ke luar negeri memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek penting, termasuk perdagangan internasional, relasi keluarga yang tersebar di berbagai negara, dan investasi lintas batas. Berikut adalah cara di mana transfer uang ke luar negeri memengaruhi ketiga aspek ini. Yang pertama ada perdagangan internasional. Yang kedua ada relasi keluarga yang tersebar di berbagai negara. Yang ketiga ada investasi lintas batas. Kemudian ada mekanisme remittance. Mekanisme remittance juga dikenal sebagai aliran uang atau transfer uang, mengacu pada proses pengiriman uang dari seseorang yang bekerja atau tinggal di luar negeri kepada keluarga atau individu di negara asalnya. Aliran uang ini adalah sumber pendapatan penting bagi banyak negara berkembang atau keluarga yang menerima remitensi. Berikut adalah penjelasan tentang mekanisme remitensi. Yang pertama ada pengiriman, yang kedua penerima, yang ketiga mekanisme pengiriman, yang keempat ada konversi mata uang, kemudian biaya, keamanan, penerimaan uang, penggunaan dana, dan pengaruh sosial dan ekonomi. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.